Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang anak yatim itu diusir dari desa, tapi tak ada yang tahu. Ia kini tinggal di Istana Ratu Pantai Selatan. Awalnya cuma anak kecil biasa. Kurus, dekil, dan tak punya siapa-siapa. Sejak ibunya meninggal, warga satu desa menganggapnya pembawa sial. Ia tidur di kandang kambing, makan dari sisa hajatan, dan sering dilempari batu hanya karena lewat depan rumah orang kaya. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Hujan deras mengguyur. Petir menyambar berkali-kali. Anak itu tiba-tiba menghilang di dekat Laut Selatan saat berusaha menghangatkan tubuhnya di bawah pohon waru. Seminggu tak ada kabar, hingga seorang nelayan melihat seorang anak mengenakan jubah hijau zamrud, duduk di atas batu karang sambil dikelilingi ubur-ubur bercahaya. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan ia tersenyum aneh, seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa dijelaskan manusia biasa. Sejak malam itu, ombak di desa jadi tenang. Hasil tangkapan melimpah. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tawa kecil dari arah laut, disusul bisikan. Jangan sakiti anak yatim, karena bisa saja dia kini duduk di sisi ratu penguasa lautan. Dan sekarang, semua warga yang pernah mengusirnya tak berani menatap laut lebih dari 5 detik. Kamu belum percaya? Tonton sampai habis, sebelum kamu jadi korban keangkuhanmu sendiri. Sebelum itu mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namanya Raka, anak lelaki berusia 9 tahun yang tubuhnya lebih kecil dari anak seusianya. Kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya keriting kaku, dan matanya selalu menatap tanah, seolah dunia terlalu kejam untuk dia pandangi. Sejak ibunya meninggal karena demam berdarah, Raka hidup sendiri di gubuk tua peninggalan kakeknya di ujung desa Sembulang Laut, tak jauh dari bibir pantai yang sepi dan penuh batu karang. Tak ada satupun warga yang peduli padanya. Bahkan para tetangga sering berkata dengan nada jijik saat melihatnya melewati jalan. Anak pembawa sial itu lagi. Makin kurus aja. Jangan-jangan dia yang bikin hujan gak turun 3 bulan terakhir. Raka hanya diam. Ia tidak menangis. Tidak membela diri. Ia hanya menunduk dan melanjutkan langkah, membawa kantong plastik berisi nasi basi sumbangan dari warung tua yang masih mau iba padanya. Siang hari, ia mencari kerang di pantai untuk ditukar dengan garam. Malamnya, ia tidur berselimut tikar robek sambil memeluk sarung ibunya yang sudah usang dan berbau laut. Satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa tenang adalah sebuah batu karang besar di ujung pantai. Ia sering duduk di sana, menatap lautan tanpa kata. Seolah laut itu satu-satunya makhluk yang masih mau mendengarkannya. Raka tahu, semua orang membencinya. Tapi ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena dia tidak punya siapa-siapa. Atau mungkin karena ia tidak pernah menangis saat ibunya meninggal. Yang ia tahu, setiap malam ketika angin pantai bertiup kencang dan ombak menghantam karang seperti suara raksasa yang marah, Raka selalu berkata dalam hati, "Andai laut ini punya hati, mungkin ia lebih sayang padaku daripada manusia." Dan malam itu, laut benar-benar mendengarnya. Hari itu, matahari nyaris tak tampak di langit. Awan gelap menggulung sejak subuh, angin laut membawa aroma asin yang menusuk dan tak biasa. Warga desa berkumpul di balai kecil dekat masjid, membicarakan sesuatu dengan suara keras dan wajah geram. Semua tentang Raka. "Sudah cukup," teriak Pak Margo, kepala dusun yang selama ini dikenal paling keras. Tiap malam anak itu duduk di karang,
entah baca apa. Hujan gak turun, perahu pada karam, ini semua pasti karena dia. Beberapa warga yang lain ikut mengangguk. Mereka menyebut Raka sebagai pembawa kutukan. Ada yang bilang Raka sering berbicara sendiri, ada yang bilang dia punya ilmu hitam warisan dari kakeknya, ada juga yang menuduh dia pemuja laut. Tak ada satupun yang membelanya. Menjelang maghrib, saat hujan mulai turun gerimis, belasan warga berjalan menuju gubuk reot milik Raka. Mereka membawa obor dan kayu panjang. Wajah-wajah mereka penuh amarah, seperti masa yang hendak menggantung penjahat. Raka yang sedang menggulung sarungnya dan siap tidur, terkejut saat pintu gubuknya didobrak. Ia mundur ketakutan, tubuhnya gemetar, tapi tak berkata sepatah pun. Keluar, bentak Pak Margo. Kau sudah bikin celaka desa ini. Raka hanya berdiri diam, menggigit bibirnya. Ia tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya lemas, tapi ia mencoba bertahan berdiri meski kakinya gemetar. Seorang ibu melemparkan segenggam abu ke wajahnya. Yang lain menendang barang-barang kecil di gubuk itu. Keluar dari desa ini sekarang juga. Atau kami bakar tempat ini. Raka menatap semua orang dengan tatapan kosong. Matanya tak berair, tidak ada tangisan, tidak ada teriakan minta tolong. Ia hanya mengambil sarungnya dan berjalan keluar, menembus hujan yang mulai deras. Langkah kecil itu menapaki lumpur, perlahan, menuju arah laut. Tak satu pun orang yang mencegah. Tak satu pun yang bertanya mau kemana ia pergi. Warga hanya berdiri membeku, membiarkan bocah 9 tahun itu berjalan sendirian, di tengah malam, di bawah hujan yang menampar wajah, menuju bibir pantai yang mengamuk diterjang badai. Di ujung jalan, tepat sebelum karang, Raka berhenti sejenak. Ia menatap laut, lalu menatap ke langit yang menggila. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik. Jika memang tidak ada yang menerimaku di bumi ini, tolong terimalah aku, wahai laut. Lalu ia melangkah masuk ke air, pelan, tanpa ragu, sampai tubuh kecil itu hilang di telan gelapnya malam. Pagi harinya, kabar tentang hilangnya Raka menyebar seperti angin laut yang kencang. Para nelayan yang hendak melaut menemukan jejak kaki kecil menuju karang besar di ujung pantai, lalu menghilang. Tak ada jejak kembali, tak ada sandal, tak ada tubuh. Hanya ombak yang menghantam karang dengan suara menghentak dan buih putih seperti busa mulut orang marah. Warga mulai panik. Tapi bukan karena khawatir, melainkan takut. Tak ada yang berani menyusuri jejak itu. Bahkan Pak Margo pun hanya berdiri dari jauh, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Anak itu benar-benar masuk ke laut, gumam seorang pemuda. Hari kedua, langit tetap kelabu. Burung-burung camar tidak muncul. Ikan di pasar berbau busuk meski baru ditangkap. Air sumur rumah Pak Margo berubah keruh kehijauan dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Beberapa orang mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di tengah kabut, menghadap laut dengan wajah pucat. Hari ketiga, perahu nelayan bernama Putri Sari karam secara misterius meski cuaca tenang. Awak kapal bersumpah melihat lambaian tangan kecil dari dalam laut sebelum perahu mereka terbalik. Hari keempat, desa menjadi sunyi. Tidak ada anak-anak yang bermain di lapangan. Tak ada yang berani buka warung saat malam. Ombak seperti punya nyawa, menghantam daratan lebih dalam dari biasanya. Angin pantai tak lagi lembut, kini mengandung bisikan. Dan pada malam kelima, langit seolah berhenti bernapas. Angin mati. Ombak surut sekejap. Di kejauhan, di atas batu karang tempat Raka biasa duduk, ada sosok kecil berdiri.
Ia memakai kain putih yang menjuntai sampai mata kaki. Rambutnya terurai panjang. Di atas kepalanya, mahkota dari karang laut dan bintang laut kecil berpendar redup. Tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam seperti bilah keris yang sudah diasah ribuan tahun. Beberapa warga yang mengintip dari balik pohon waru langsung jatuh terduduk. Mereka tak sanggup menatap sosok itu lebih dari 5 detik. Kaki mereka lemas, dan jantung mereka berdetak seperti dipukul palu. Sosok itu menatap ke arah desa. Lalu ia tersenyum. Pelan, seperti anak kecil yang tahu rahasia besar. Dan setelah itu, lautan kembali bergelombang. Tapi kini, warnanya bukan biru, melainkan hijau zamrud, dengan percikan cahaya aneh yang menari di setiap buihnya. Sejak malam itu, desa Sembulang Laut tak pernah sama lagi. Pantai yang biasanya sepi kini dipenuhi hal-hal yang tak bisa dijelaskan akal manusia. Ombak tak lagi datang dari arah laut, tapi dari arah karang tempat sosok Raka muncul. Setiap malam Jumat Kliwon, air laut naik tiba-tiba tanpa angin. Hanya di sekitar desa itu saja. Di desa lain, laut tetap tenang. Seolah laut menyimpan dendam hanya untuk tempat ini. Pagi hari, nelayan menemukan benda-benda aneh terdampar di pantai. Potongan kain putih lembut tapi dingin seperti es. Kerang bercahaya seperti lampu, dan kadang boneka-boneka kecil dari kayu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ikan-ikan menjauh dari jaring, dan perahu yang nekat melaut kembali dengan dasar lambung penuh lumpur laut yang berbau dupa. Yang paling mengerikan adalah malam ketujuh setelah Raka menghilang. Langit menjadi merah gelap, seperti luka yang menganga. Dan tepat pukul 12 malam, terdengar dentingan gamelan dari arah laut. Lembut, perlahan, tapi jelas. Seperti ada pesta di tengah samudera. Warga bersembunyi di rumah masing-masing. Tidak ada yang berani keluar. Bahkan Pak Margo, yang dulu paling galak, kini duduk memeluk lutut di pojok rumahnya, membaca doa dengan suara serak. Lalu datanglah mimpi-mimpi aneh. Seorang janda tua mengaku bermimpi melihat Raka duduk di singgasana dari batu giok. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk wanita berbaju hijau, bermata putih dan rambut menjuntai sampai pasir. Raka tidak lagi kurus. Tubuhnya bersinar, dan ia berkata pelan, "Aku tidak marah, tapi ibu laut sudah tahu siapa yang menyakitiku." Esoknya, janda itu ditemukan pingsan di depan rumahnya. Di tangan kirinya, tergenggam erat sebutir kerang merah yang tak bisa dibuka. Hari demi hari, ketakutan tumbuh. Orang-orang mulai membisiki satu sama lain, jangan pernah menyebut nama Raka saat malam. Jangan berjalan ke arah karang jika tidak ingin hilang. Jangan bercerita pada orang luar. Dan jangan sekali-sekali menganggap ini hanya omong kosong. Karena malam itu, seorang anak kecil yang tak sengaja menertawakan cerita tentang Raka hilang dari rumahnya. Dan di atas ranjangnya, tertinggal jejak kaki kecil, basah dan berlumur pasir. Malam ke-15 setelah hilangnya Raka, langit kembali normal. Angin laut berembus lembut, ombak tenang seolah semua kembali seperti sedia kala. Tapi suasana desa tetap tegang. Warga tak sepenuhnya percaya pada ketenangan yang terlalu mendadak ini. Di sebuah warung kecil, beberapa lelaki tua tengah berkumpul minum kopi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan menyusuri jalan setapak berpasir. Langkah itu mantap. Tidak tergesa. Tidak ragu. Seseorang muncul dari arah pantai. Tubuhnya tinggi untuk anak seumurannya. Kulitnya bersih,
bersinar samar dalam cahaya rembulan. Ia mengenakan jubah putih dengan hiasan sulaman hijau di pinggirannya. Di lehernya tergantung liontin kerang berwarna ungu kebiruan. Matanya menatap lurus ke depan, tenang namun dalam seperti pusaran laut. Warga yang melihatnya pertama kali hanya bisa terpaku. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada satupun suara keluar. Salah satu ibu tua tercekat dan jatuh terduduk sambil berucap lirih. Ya Allah, itu Raka. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Raka yang dulu kurus dan kusam, kini memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Ada keheningan setiap kali ia melangkah. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara saat ia lewat. Raka tidak bicara apa-apa. Ia hanya berjalan melewati jalan utama desa, perlahan menuju rumah Pak Margo. Pak Margo yang melihat dari balik tirai langsung pucat pasi. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia hendak bersembunyi di bawah ranjang, tapi sebelum sempat bergerak, suara ketukan terdengar di pintunya. Tok, 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 pelan. Tapi menembus tulang. Dengan tangan gemetar, Pak Margo membuka pintu. Dan di hadapannya, berdirilah Raka. Ia tersenyum. Lembut. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat lutut Pak Margo gemetar hebat. Aku hanya mau bilang, ucap Raka pelan, Ibu Laut sudah tahu semua yang terjadi. Setelah itu, Raka berbalik, meninggalkan rumah itu. Tapi sejak malam itu, rumah Pak Margo tak pernah tenang. Tangisan bayi terdengar dari loteng. Air sumurnya berubah warna. Dan ia sendiri, perlahan kehilangan akal sehat. Warga kini tak berani menyebut nama Raka sembarangan. Mereka tahu, bocah itu telah kembali. Tapi bukan sebagai anak yatim miskin yang dulu mereka hina. Ia kembali dengan tahta. Dengan kekuatan. Dengan dunia lain yang mengikutinya dari kedalaman laut. Setelah kemunculan Raka malam itu, suasana desa berubah perlahan tapi pasti. Beberapa anak kecil mulai terlihat berjalan sendirian ke arah pantai saat dini hari. Mereka tak bicara, tak menangis, bahkan tak menggigil meski angin laut menggila menusuk tulang. Dan yang lebih mengejutkan, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan mata berbinar, dan kulit mereka terasa asin seperti baru keluar dari laut. Orang tua mereka tak bisa menjelaskan apa-apa. Anak-anak itu menolak bicara tentang apa yang mereka lihat atau alami. Tapi satu hal pasti, mereka semua mendadak menjadi pendiam, patuh, dan seolah tahu sesuatu yang tak diketahui oleh orang dewasa manapun. Di malam ke-21 setelah Raka hilang, sebuah kejadian aneh mengguncang desa. Di tengah alun-alun, tanpa ada yang tahu siapa yang meletakkannya, berdiri sebuah patung kerang raksasa. Tingginya hampir 3 meter. Permukaannya halus berkilau seperti mutiara basah. Di bagian tengahnya, terpahat ukiran menyerupai wajah Raka, dengan senyum tipis yang sama seperti malam saat ia muncul kembali. Warga tak ada yang berani mendekat. Bahkan ayam dan kambing pun menolak melintas di dekat patung itu. Malam harinya, satu persatu anak muda desa datang ke pantai. Mereka tak diperintah. Tak digiring. Mereka datang karena terpanggil. Seolah suara dari kedalaman laut menyebut nama mereka satu persatu, menuntun mereka dalam bisikan yang hanya mereka dengar. Raka berdiri di ujung karang, mengenakan jubah putih yang semakin panjang. Di belakangnya, ombak bergulung dengan pola melingkar, seolah menghormati kehadirannya. Ia menatap pemuda-pemuda yang berdiri di depannya. Tak ada kata-kata. Hanya isyarat mata.
dan satu persatu dari mereka bersimpuh. Sejak malam itu, mereka tak lagi menjadi manusia biasa. Mereka menjadi pengikut Raka. Tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan setiap malam. Tapi setiap pagi, mereka kembali dengan mata lebih tajam dan langkah lebih tenang. Desa kini terbagi antara mereka yang masih menolak percaya dan mereka yang mulai berlutut pada kekuatan laut. Raka sendiri tak pernah marah, tak pernah mengancam. Tapi dengan diamnya, ia membuat satu desa tunduk. Bukan karena takut, tapi karena terlambat untuk menyesal. Semakin hari, Raka tidak lagi terlihat seperti bocah. Tubuhnya menjulang tegap, wajahnya tenang seperti pertapa yang tahu masa depan. Tapi yang paling mencolok adalah mata. Matanya kini berkilau kehijauan, seolah menyimpan kilat dari kedalaman laut yang belum pernah tersentuh cahaya. Suatu malam, langit di atas desa Sembulang Laut terbuka sejenak. Kilat tak menyambar, tapi membelah angkasa. Ombak berderu masuk ke daratan, membawa serta ribuan kerang bercahaya. Di tengah pusaran air itu, muncul sesosok wanita. Tingginya 2 kali manusia. Rambutnya menjuntai seperti aliran sungai, berkilau seperti batu giok basah. Ia mengenakan selendang dari buih laut dan mahkota dari emas karang. Warga desa hanya bisa menyaksikan dari balik pintu dan jendela. Tak satu pun yang berani keluar rumah. Itulah Sang Ratu Laut Selatan. Ia tidak berbicara. Tapi dari gerak tubuhnya, dari sorot matanya yang tajam seperti permata terbelah, semua orang tahu ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah penjemputan. Raka berjalan mendekat ke arahnya. Di belakangnya, para pemuda pengikutnya mengiringi dalam diam. Ombak membelah jalur di antara mereka, seolah laut sendiri sedang memberi jalan. Begitu Raka sampai di hadapan sang ratu, perempuan itu mengulurkan tangan. Dan saat tangan Raka menyentuhnya, langit kembali menutup. Angin berhenti. Suara laut menghilang. Dan dalam sekejap, Raka lenyap dari pandangan. Tak ada jejak. Tak ada bayangan. Hanya patung kerang raksasa di alun-alun yang kini retak bagian tengahnya, seperti telah selesai menjalankan tugasnya. Warga tak berani bertanya, tak berani bersuara. Tapi mereka tahu, bocah yang dulu mereka usir, yang dulu mereka hina, telah diangkat menjadi anak tahta oleh penguasa Laut Selatan. Hari-hari berikutnya, laut tetap tenang. Tapi desa tak pernah benar-benar damai. Setiap malam Jumat Kliwon, cahaya hijau tampak menari di bawah permukaan laut. Gamelan bergema lembut dari dalam karang. Dan beberapa kali, beberapa orang mengaku melihat sosok Raka berdiri di tengah laut, memandang desa yang pernah menolak keberadaannya dengan senyum penuh kemenangan. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.